Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah membahas konsep-konsep turunan. Hari ini kita akan mulai masuk ke dalam cara menghitung atau proses by proses dari proses yang dinamakan turunan. Yang mau kita bahas adalah turunan fungsi aljabar, di mana bentuknya sederhana, yaitu masih berbentuk polinomial. Polinomial sudah kalian pelajari di matematika peminatan. Baik, ini adalah turunan beberapa fungsi. Fungsi aljabar itu banyak macamnya. Yang pertama fungsi konstan atau konstanta. Fungsi konstanta itu contohnya ini, fx sama dengan 5. Atau fungsi yang tidak ada variabelnya, 5, min 18, atau angka-angka lain. Yang x-nya tidak muncul, itu dinamakan fungsi konstan atau konstanta. Turunan dari fungsi jenis ini adalah 0 semuanya. Baik angka positif, angka negatif. Semua angka atau konstanta itu jika diturunkan hasilnya 0. Itu saja dari maksud dari yang ini. Kemudian fungsi identitas. Fungsi identitas itu fx sama dengan x. Ya, ini khusus, ini ada makan fungsi identitas. Turunan dari x itu adalah 1. Ya, perhatikan ini, ingat baik-baik. Angka biasa tanpa x jika diturunkan hasilnya 0. Kalau x saja diturunkan hasilnya 1. Kemudian di halaman 127, fungsi pangkat. Nah, sekarang bagaimana, yang atas dulu. Fx sama dengan 3x, ya, atau fx sama dengan apapun x gitu. Jika diturunkan maka x-nya hilang. Jadi kalau ada fx sama dengan 4x maka turunannya adalah 4. Jika fx sama dengan min 5x maka turunannya adalah min 5. Jadi turunan dari sesuatu yang punya x saja itu adalah angka depannya. Kalau fx 3x diturunkan menjadi 3. Begitu. Untuk yang selanjutnya adalah turunan fungsi berpangkat. Ini adalah panjang, ini apa? Ini adalah pembuktian dari rumus yang ada di bawah. Ini rumus untuk mencari turunan dari fungsi dengan variabel berpangkat n atau pangkatnya banyak. Contoh, ya, di sini ada fx sama dengan x pangkat 7. Berapa turunan dari x pangkat 7? Turunannya adalah 7x pangkat 6. Jadi di sini contohnya atau rumusnya fx sama dengan a dikali x pangkat n. Turunannya adalah an x pangkat n min 1. Jadi 7-nya itu turun ke bawah. Jadi kalau ada misalkan seperti ini, fx sama dengan x pangkat 7, f aksen x itu adalah lambang dari turunan pertama, ya. Turunan dari ini adalah 7-nya ke sini dikalikan x. Karena ini turun 7, turun 1 berarti 6. Berarti 7 dikali x pangkat 6 itu adalah turunan dari x pangkat 7. Bagaimana kalau yang lain? Misalkan yang di bawahnya, ya, ada fx sama dengan min 5 x pangkat min 6. Bagaimana kalau seperti ini? Sama. Jadi turunannya adalah min 5 dikali ini turun. Jadi min 6. Min 6 turun menjadi min 7. Ingat, ini min 6 kalau dikurangi 1 itu akan menjadi min 7. Jangan keliru ya, nanti min 6 turun 1 menjadi min 5. Tidak seperti itu. Itu dikurangi 1. Ingat, rumusnya adalah n min 1. Jadi min 5x pangkat min 6 jika diturunkan menjadi min 5 dikali min 6, kemudian pangkatnya turun 1 angka menjadi min 7. Berarti ini bisa dihitung min 5 dikali min 6 itu 30 positif, kemudian dikali x pangkat min 7. X pangkat min 7 juga bisa dirubah menjadi 30 pangkat x plus 7, tapi per 30 per x pangkat 7. Seperti itu untuk cara menghitung turunan dari variabel yang berpangkat. Dari sini mungkin masih bingung, ya.
dari semua itu. Terus bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja ke contoh yang lebih. Di halaman 128, maaf. Halaman 128 di bawah ada latihan 8.2. Ada beberapa contoh, kita mau turunkan yang kira-kira agak sulit, yang D. Yang D ya, ada karena agak panjang. Bagaimana kalau bentuknya seperti itu? Fx sama dengan X pangkat 5 min X pangkat 3 ditambah X. Kita turunkan ini. Jadi turunan itu kalau dihubungkan dengan tanda pengurangan atau penjumlahan itu bisa diturunkan masing-masing per suku. X pangkat 5 kita turunkan menjadi 5. X, 5-nya dikurangi 1, 4. Ya, seperti itu. Min, ini kita turunkan X pangkat 3 menjadi 3. X, 3 dikurangi 1, 2. Kemudian X sendiri diturunkan menjadi 1. Ingat yang tadi, teorema yang tadi. Jadi Fx itu X pangkat 5 min X pangkat 3 plus X jika diturunkan menjadi 5X pangkat 4 min 3X pangkat 2 ditambah 1. Jadi jika fungsinya itu masih dihubungkan dengan pengurangan dan penjumlahan, itu masing-masing suku bisa diturunkan menurut rumusnya masing-masing. Rumus yang tadi. Kemudian yang E, ya ada lagi Fx sama dengan yang E 3 di dalam kurung X kuadrat plus 2X min 5. Ini ada dua cara ya, kalian bisa hitung masukkan 3-nya atau diturunkan masing-masing sendiri ya. Kalau di sini 3 dikali, 3-nya tidak punya X, jadi 3-nya hanya konstanta, angka biasa. Itu bisa kalian turunkan masing-masing suku di dalam kurung ini. Maka F aksen X, 3-nya tetap 3. X kuadrat diturunkan menjadi 2X, 2 dikurangi 1, 1. X pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkatnya. Kemudian 2X diturunkan menjadi 2, 5 diturunkan menjadi 0, tidak perlu ditulis. Jadi F aksen X-nya adalah 3 di dalam kurung 2X ditambah 2. Seperti itu untuk contoh yang E. Kemudian contoh yang F. Fx sama dengan minus 17 per 3X pangkat 3. Ini ada perperan bagaimana? Kalau masih sendirian, ya, di atas itu tidak ada X, X-nya hanya di bawah, atau di atas saja, di bawahnya tidak ada X, itu masih bisa dikerjakan dengan cara yang tadi. Kita olah dulu bagaimana ini. Minus 17 dan 3 kita keluarkan. Ya, berarti min 17 per 3 dikali 1 per X pangkat 3. Seperti ini mengeluarkannya. X pangkat 3-nya tidak boleh sendirian, harus ada angka 1. 1 dikali min 17 tetap min 17. Kemudian ini yang di belakang itu kita rubah dalam bentuk lain. X pangkat 3 itu kalau kalian masih ingat, ini dikali, maaf ya. X pangkat 3 jika di bawah akan berubah positif jika dia naik ke atas. Begitu juga sebaliknya, jika di bawah positif, dia dinaikkan ke atas, satunya hilang menjadi min 3. Jadi 1 per X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat min 3. Masih ingat eksponen materi matematika peminatan kelas 10 ya, diingat kembali. Bentuk seperti ini masih kita bisa hitung secara rumus yang tadi. Min 3 turun ke bawah, min 3. Begini dikurung, hati-hati. X, kemudian min 3-nya dikurangi 1. Min 3 dikurangi 1, min 4. Ingat min 4 ya. Kemudian
Ini bisa dicoret, 3 dikali 3 hilang ya, min dikali min plus, jadi 17 X pangkat min 4. Dirubah lagi bisa 17 per X pangkat 4. Seperti itu. Jadi itu contoh-contoh dari penggunaan rumus yang tadi, yaitu turunan dari variabel berpangkat. Baik, yang terakhir ini ada fx sama dengan 9x pangkat setengah. Bagaimana ini menghitungnya? Sama, karena masih satu variabel. Setengah turun dikali 9, 9 dikali setengah. X setengah dikurangi 1 berapa? Setengah dikurangi 1 minus setengah. Berarti X-nya berpangkat minus setengah. Ya. 9 dikali setengah itu 9 per 2 gitu saja. X pangkat minus setengah. Ini sudah betul, karena ini sudah ada proses penurunan. Atau bisa dirubah 9 per 2 dikali 1 per akar X. Akar ini adalah X pangkat setengah. Masih ingat ya, X pangkat setengah itu adalah akar X. Ya, kemudian karena ini minus, dia berubah dari atas menjadi di bawah. Berarti turunannya adalah 9 per 2 dikalikan 1 per akar X. Itu adalah hasil turunan yang G. Begitu untuk yang ini. Kemudian bagaimana kalau yang dikalikan itu adalah sama-sama punya X. Contohnya ada di halaman 129. Ini ada rumusnya. Jika ada fungsi yang berasal dari dua fungsi yang dikalikan, fx itu berasal dari ux dikali vx. Contohnya ini, fx berasal dari 9x pangkat 5 dikali 2x min 5. Ada dua fungsi dan punya x masing-masing. Ya. Begini, kalau ada seperti ini, rumusnya ini. Turunan u dikalikan v, kemudian u ditambah u dikalikan turunannya v. Contoh di bawah ini. Ada fx sama dengan 9x pangkat 5 dikalikan dalam kurung 2x min 5. Kalian pisah dulu, tidak apa-apa. Misalkan, maaf tidak kelihatan. Bentar, kelihatan ya. Fx sama dengan 9x pangkat 5 dikalikan 2x min 5. Seperti ini. Kalian pisah tidak apa-apa. Misalkan ini ux. Kemudian yang di sini adalah vx. Setelah kalian identifikasi ya, ux itu yang 9x pangkat 5, vx itu adalah yang 2x min 5. Kemudian masing-masing ini, masing-masing u dan v, kalian turunkan menjadi u aksen x. 9x pangkat 5 turunannya adalah berapa? 9 kali 5 kali x. 5 dikurangi 1, 4. Alias 45x pangkat 4. Ya. Maaf, tidak kelihatan ini. Kemudian V-nya juga begitu. V aksen X adalah 2X diturunkan menjadi 2. Min 5 diturunkan menjadi 0. Tidak ada, tidak perlu ditulis. Setelah seperti ini, kalian bisa gunakan rumus yang atas, yang di sini. F aksen X itu adalah, ini dihafalkan kalau bisa ya, U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali turunannya Vx. Begini. Atau disilang, inti istilahnya disilang. U aksen X tadi adalah 45 X pangkat 4 dikali Vx-nya tadi adalah 2X min 5. Ya.
ditambah UX. UX-nya adalah 9X pangkat 5 dikali V aksen X adalah 2. Begini. Kemudian kalian hitung. Nah, perhitungannya ada di buku di halaman 129 ini ya. Hasilnya adalah ini dikalikan dulu. 45X pangkat 4 dikali 2X menjadi 90X pangkat 5. Masih ingat ya, perkalian polinomial. Kemudian 45X pangkat 4 dikali 5 minus 225X pangkat 4. Ini juga dikalikan 18X pangkat 5. Kemudian yang X pangkat 5 dijumlahkan menjadi 108X pangkat 5 minus 225X pangkat 4. Itu cara menghitung turunan dari fungsi di mana fungsinya itu tersusun atas dua fungsi yang dikalikan. Itu cara menghitung seperti itu. Yang B juga sama, kita perlu memisahkan ini 2x min 1 itu U, 4x kuadrat min 5, 4x kuadrat min x plus 5 itu adalah V. Diturunkan masing-masing, kemudian gunakan rumus yang ini, dihitung, kemudian jadilah turunan dari Fx. Begitu untuk materi ini. Untuk materi selanjutnya turunan dengan pembagian itu akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.